yang mau nonton film ini, gue saranin jangan nonton film ini. Kalau orang yang punya trypophobia alias trypophobia dan juga claustrophobia, ingat kata-kata gue. Kalau orang yang punya trypophobia dan claustrophobia, hati-hati, kalian bakal dibikin disturbing dan anxiety kalian keluar sama film ini. Ya, hai guys, assalamualaikum, welcome back to Unforgivable Time. Ini aku bakal review film. Alhamdulillah aku juga berhasil juga nonton film yang satu ini. Aku mau ngucapin happy birthday itu the film pengepungan di mana film pengepungan di Bukit Duri ini tuh kemarin ulang tahun, yang dimana Om Joko Anwar ngerayain ulang tahunnya film Bukit, yang dimana bisa kalian tonton di streaming, tepatnya di Prime Video. Ya di hari itu bakal ngelakuin review film berjudul Ghost in the Shell atau Hantu dalam Sel 2026. Jadi Ghost in the Shell ini tuh adalah film yang disutradarai oleh Om Joko Anwar atau biasa dipanggil Joko. Ini mana Om Joko Anwar ini membuat film yang sinting dan sampai masuk ke kancah internasional, termasuk juga internasional lah ya. Yang dimana film Ghost in the Shell ini tuh masuk ke Berlineri festival film yang dimana Berlineri ini tuh adalah festival yang ada di kota Jerman, tepatnya di Berlin. Yang dimana ini tuh adalah film yang merupakan saingan dari film yang judulnya Monster Pabrik Rambut. Yang dimana Monster Pabrik Rambut ini tuh adalah film yang akan rilis di Indonesia, tepatnya nanti Juni. Ya, di film Ghost in the Shell ini itu adalah film yang disutradarai Om Anwar, dan juga film ini tuh diproduksi oleh Tante Tia Hasibuan, yang dimana Tante Tia Hasibuan ini tuh pernah ngeproduksiin banyak banget filmnya Om Joko Anwar. Ya, jadi mari kita ke sinopsis dari film Ghost in the Shell. Ya, film Ghost in the Shell ini tuh berkisah tentang dua geng di penjara, yang mana penjara itu bernama Labuhan Angsana, yang dimana di lapas itu ada lapas laki-laki dengan kriminal segalanya, tepatnya ya segala macam bentuk kriminal, yang dimana mari kita kenal dulu sama tokoh utama kita. Ya, tokoh utama kita ini tuh bernama Anggoro, yang diperankan oleh Abimana Arya Satya. Yang dimana Abimana Arya Satya ini tuh pernah main di film Joko Anwar yang namanya Gundala. Tepatnya udah 7 tahun lah ya dia nggak main di filmnya Om Joko Anwar. Ya, terus ada Morgan Oey yang berperan sebagai Bimo, si musuhnya Anggoro dalam film Ghost in the Shell ini. Yang dimana dia ini itu pernah main di filmnya Joko Anwar, tepatnya lewat film pengepungan di Bukit Duri. Ya, jadi kita lanjut lagi ke Om Rio Dewanto yang berperan sebagai Andy, yang dimana Rio Dewanto ini tuh pernah main di filmnya Om Joko Anwar yang judulnya Gundala serta Legenda Kelam Malin Kundang. Ya, selanjutnya ada Andy Arfian, yang dimana Andy Arfian ini tuh berperan sebagai Dimas, yang dimana dia ini tuh pernah main di film Joko Anwar, tepatnya di film Pengabdi Setan, terus Ghost in the Shell, serta Pengepungan di Bukit Duri. Ya, jadi mari kita ke sinopsisnya. Ya, jadi film ini tuh berkisah tentang dua geng yang saling bermusuhan di sebuah lapas para pria bernama Labuhan Angsana, yang dimana lapas ini tuh adalah lapas tempat para laki-laki dengan penjara alias
alias kriminalitas yang sangat serius, yang dimana mereka ini itu dikumpul dan tidak ada wanita sama sekali, tepatnya lapas para pria doang lah ya. Dan dalam film itu hampir semua semua pemain pria semua, yang dimana hampir nggak ada wanita dalam film ini. Ya, tepatnya Marisa Anita lah ya. Marisa Anita muncul dalam film ini. Ya, jadi film ini itu berkisah tentang geng yang dipimpin oleh Anggoro yang beranggotakan Lukman Sardi alias Pendi, Mike Lucok alias Wildan, Yoga Pratama alias Six, serta Danang, tepatnya ya Irfan, yang diperankan sama Danang Danang siapa gitu. Tapi aku lupa sih, soalnya namanya panjang banget. Ya, jadi film mana? Jadi geng Anggoro ini tuh bermusuhan dengan gengnya Rendra yang diperankan oleh Ho Yuhang. Yang dimana Ho Yuhang ini tuh adalah aktor asal Malaysia yang main dalam film Ghost in the Shell. Dia berperan sebagai Rendra. Dimana geng Rendra ini tuh beranggotakan Tokek alias Aming, juga Morgan Oi alias Bimo, serta ada Buki. Ya, jadi film ini tuh berkisah tentang dua geng yang saling bermusuhan. Hingga suatu hari mereka ini tuh kedatangan napi baru bernama Dimas yang diperankan oleh Andy Arfian, yang dimana Dimas ini tuh dituduh karena telah membunuh bosnya, yang dimana mayat bosnya ini tuh diletakkan di atas kipas angin yang membuat geng Anggoro merasa sangat curiga terhadap sikap Dimas. Yang dimana Dimas ini tuh terlihat sangat culun, dan dimana Anggoro itu pernah bilang dia ini gara-gara nyincang bosnya hingga ketahuan motornya. Dan juga Dimas ini tuh dia ini tuh satu sel dengan Tokek. Ini mana Tokek ini tuh diperankan oleh Aming, yang yang dimana di saat setelah Dimas masuk ke penjara lapas, tepatnya lapas Labuan Angsana, dimana satu persatu tiba-tiba secara kejanggalan, tiba-tiba ada kejanggalan dalam penjara itu, di mana satu persatu dari mereka mati secara misterius, dan juga mereka ini itu ketakutan, dan mereka ini itu curiga sebenarnya siapa dalang di balik pembunuhan para tahanan ini, tahanan-tahanan di Labuan Angsana, yang dimana itu terjadi ketika Dimas masuk. Hal itu membuat geng Anggoro dan geng Rendra menjadi curiga terhadap Dimas kalau dialah dalangnya. Hingga suatu hari ini harus berusaha untuk memecahkan misteri, dan juga mereka ini tuh harus berusaha untuk berpikir positif, yang dimana Wildan yang diperankan oleh Mike Lucok, yang dimana dia itu berperan sebagai si Ustadz Wildan, yang dimana dia ini tuh bilang kayak gini, cara buat turuninnya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, beribadah, seni, nari, dan nyanyi, yang dimana mereka ini tuh diharuskan untuk menurunkan aura mereka, yang dimana kalau mereka beraura negatif mereka bakal mati. Dan juga salah satu anggota geng Anggoro bernama Six yang diperankan oleh Yoga Pratama, yang dimana dia ini tuh selalu saja mendapat penglihatan sebuah aura di tubuh orang, yang dimana dia ini tuh awalnya melihat aura berwarna merah di tubuh Tokek, hingga Tokek mati secara misterius, yang dimana kepalanya dijadikan sebuah
sebuah hiasan di sebuah shower. Kematiannya udah di spoiler ya guys di trailernya. Dan juga dia ini tuh juga melihat melihat warna-warna aura dalam tubuh seseorang sebelum mati. Dan juga dia itu juga selalu melihat bayangan. Mana bayangannya ini tuh secara misterius menuju ke arah Dimas, yang dimana bayangan mereka yang mati yang dimana selalu saja berjalan ke arah Dimas, dan hingga ke arah Dimas yang tentu saja itu membuat Six merasa curiga. Dan ya sama juga ketika mereka sama juga dalam film ini tuh mengangkat isu tentang keserakahan manusia gitu. Dan apalagi kalau kalian tanya deh, kenapa Dimas ini tuh bisa banget, kenapa Dimas ini tuh masuk penjara. Sebenarnya aku nggak mau spoiler ya guys ya. Jadi film ini tuh berkisah tentang ya, jadi film ini tuh akan berfokus tentang sebuah hutan bernama hutan Nehea. Yang dimana hutan Nehea di Kalimantan ini tuh, tepatnya ini hutan fiksi lah ya. Yang dimana hutan ini tuh adalah asal usul kenapa Dimas ini tuh, kenapa para bayangan-bayangan ini tuh selalu saja berada di tubuh Dimas. Ya, jadi asal usulnya ya dimana Dimas ini tuh ada satu scene yang dimana ketika Dimas diinterogasi sama geng Anggoro, ini perankan oleh Abi Maretia, yang itu bilang kayak gini, sumpah beneran bukan gue yang ngebunuh mereka. Terus Anggoro bilang, apa yang terjadi sebelumnya? Terus si Dimas mengatakan kalau dia itu pergi ke Kalimantan untuk meliput berita, tapi berita yang dimana beritanya ini itu tentang penebangan ilegal di Kalimantan, tepatnya di sebuah hutan fiktif bernama hutan Nehea. Di mana dia ini tuh harus berusaha untuk membawa berita ini tuh ke sebuah koran miliknya. Tapi anehnya dia ini itu juga janggal. Sebenarnya kematian orang yang menjadi penembang ilegal ini tuh mati secara misterius dan juga menjadi hiasan di hutan di pohon sudah ditebang. Ini pohon ditebang ini tuh tepatnya ini pohonnya udah ditebang dan mayatnya ini tuh dijadikan hiasan. Tubuh mereka dijadikan hiasan. Nah, lalu Dimas ini tuh juga mengatakan kalau sebenarnya mereka ini tuh dalam masalah besar. Dan juga kalau kalian ingat yang dimana geng Anggoro ini tuh bermusuhan dengan geng Rendra. Ini diperankan oleh Ho Yu Hang. Dan juga mereka ini tuh selama hidup, tepatnya sebelum kedatangan Dimas, mereka ini tuh selalu saja mendapatkan perlakuan yang kasar oleh seorang sipil bernama Jeffrey. Ini diperankan oleh Bron Palarai. Dimana Jeffrey ini tuh bertindak layaknya orang yang kejam dan juga orang yang selalu saja menyiksa para nafi-nafinya, termasuk juga dia ini selalu saja memukul napi yang tidak mau beraktivitas di penjara ataupun tak mau melakukan keseharian aktivitas mereka. Ya, tapi sama juga film ini tuh juga mengangkat isu tentang aktivis lingkungan dan juga keserakahan manusia. Ini mana deh kalau kalian tanya
menurut aku film ini tuh adalah sindiran untuk para penebang pohon ilegal yang dimana film ini tuh adalah sindiran untuk orang-orang yang terlibat sama kasus penebangan, yang dimana kasus penebangan ini tuh kan tau lah ya, tepatnya kasus penebangan di Papua, tepatnya di Rafah, yang dimana kasus Rafah ini, kalau kalian ingat sama kasus Rafah, yang dimana kasus Rafah ini kasus Papua, yang dimana Papua ini tuh pohonnya ini tuh ditebang oleh pemerintah yang serakah, dan pada akhirnya ini tuh mungkin adalah sindiran untuk para si penebang ilegal. Ya, jadi mari kita lanjut ke sinopsisnya. Dan juga Anggoro ini tuh tahu kalau kalau jika mereka membunuh Dimas tidak ada gunanya. Hingga pada akhirnya mereka ini pun memutuskan untuk melindungi Dimas dan bekerja sama. Hal itu membuat Bimo merasa setuju. Ya, jadi kalau kalian tanya deh, aku suka sama lokasi syutingnya yang dimana deh kalau kalian tanya. Film ini tuh vibes-nya ini tuh mirip kayak film Silence of the Lambs, yang dimana Silence of the Lambs ini tuh adalah film yang bercerita tentang kakek-kakek yang punya sifat kanibal. Yang dimana kalau kalian tanya, yang dimana di salah satu adegan paling melongo, waktu adegan satu polisi dibunuh secara kejam oleh Hannibal Lecter, dan juga dia dijadikan hiasan layaknya malaikat, yang dimana polisi itu, tepatnya paru-parunya ini tuh terlihat, dan juga ususnya dijadikan jaring, tepatnya untuk agar bisa dan juga ditempelkan di tangannya agar bisa membentuk sayap, hingga pada akhirnya polisi itu pun mati, yang dimana itu bisa kalian lihat lah ya di salah satu scene-nya, yang dimana scene-nya ini tuh bikin aku melongo gitu. Apalagi nih kalau kalian tanya deh, scene ini tuh mirip banget kayak film Silence of the Lambs, karena film ini tuh kan itu yang dimana hantunya ini tuh ngebunuh orang tapi layaknya sebuah hiasan, sama kayak film Silence of the Lambs. Nah, paling ini kalau kalian tanya deh, film ini tuh juga pakai lokasi syuting yang sama kayak film Pengepungan di Bukit Duri, yang dimana film ini tuh berlatar di Laksui Heritage yang berlatar di kota Bandung, tapi mereka sulap lah ya biar jadi Labuan Angsana. Apalagi nih kalau kalian tanya deh, sebenarnya aku juga gak nyangka juga sih kenapa film ini tuh bisa masuk galeri, karena film ini tuh ternyata sangat 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 bagus, dan juga sangat 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 logis. Apalagi nih kalau kalian tanya deh, film ini tuh di sepanjang film ini aku ini tuh disturbing mampus sama Jibril dan Justin. Ya, Jibril dan Justin ini tuh itulah ya teman aku, udah aku tampilin dalam video shorts. Dan juga deh kalau kalian tanya deh, film ini tuh adalah film terbaik, dan juga film ini tuh adalah film Joko Anwar paling gila, sadis, serta sangat kacau. Apalagi nih kalau kalian tanya lagi deh, mana film ini tuh sebelum penayangan film ini aku ada lihat nggak itu Pengabdi Setan? Ya, udah pasti. Aku ngelihat first look dari film Pengabdi Setan 3. Yang dimana deh, film Pengabdi Setan 3 ini tuh mungkin akan berfokus ke karakter paling bikin kita curiga, yaitu Darmina dan Batara. Ya, jadi kalian bersabar lah ya. Mana filmnya ini tuh aku berharapnya segitulah ya, dan juga kalian bisa lihat gitu di poster first looknya itu ada mercusuar, tepatnya ada rumah mercusuar dan juga Origins.
dan juga aku berharap filmnya itu tayang lebaran lah ya. Ya, jadi film ini tuh buat aku ya seru, terus disturbing, apalagi nih kalau kalian tanya deh, Justin ini tuh awalnya itu ngeramein film Indonesia, tapi semenjak semenjak ada film Ghost in the Shell, pandangan dia terhadap pandangan dia terhadap tapi pandangan pandangan dia terhadap film Indonesia tiba-tiba berubah pas ada film Ghost in the Shell. Tapi untung aja aku ngajak dia lah ya. Ya, jadi ini kalau kalian tanya deh, film ini tuh ya buat aku ya ini tuh film terbaik dan juga film paling seru. Ya, jadi kalau kalian tanya final score yang aku kasih buat film ini itu adalah 9/10 alias victory. Ya, jadi film ini itu adalah film Joko Anwar paling seru dan film Joko Anwar paling terbaik. Ini mana kalau kalian tanya deh, film ini itu berhasil menggeser film Pengepungan di Bukit Duri. Walaupun ratingnya sama, tapi aku berharap film ini tuh berhasil berhasil lah ya bisa ngalahin film yang ini, tepatnya film Pengepungan di Bukit Duri, terus film Siksa Kubur, agar horor kita ini tuh makin maju dan juga makin berkualitas gitu. Oh yang ngomong nih kalau kalian nanya, komedinya ini tuh juga bikin aku ngakak beberapa kali gitu sampai 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 aku tepuk tangan gitu, apalagi nih aktingnya Magistus Magistus Miftah di sini tuh kocak banget, serta dia itu kayak 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 feminim dan juga maskulin, yang dimana itu kayak ah, kayak anjir ternyata dia punya dua sisi loh, sisi perempuan dan sisi laki-laki, tepatnya ini tuh feminim dan juga itulah ya. Tapi buat aku filmnya ini tuh seru banget kalau kalian buat kalian tonton gitu. Apalagi nih kalau kalian tanya deh, Aming itu ya aku tuh juga tahu lewat film Badarawi, dia tuh jadi dukunnya lah ya. Dan juga deh kalau kalian tanya deh, aku ini tuh cinta banget sama filmnya Joko Anwar. Apalagi nih waktu itu dalam trail aku ini tuh pernah pernah mengomentari dan juga pernah bikin itu gitu. Aku tuh awal pengen ngebikin video tentang Papua New Guinea, tapi sayangnya nggak jadi lah ya karena sibuk banget waktu itu betul aku. Dan juga nih kalau kalian tanya deh, nah film Indonesia yang satu ini tuh buat aku ya film paling cakep serta nggak ada banyak kelemahan. Tapi buat aku ya filmnya ini tuh ditutup dengan sempurna. Oh iya, sebelum kita tutup, aku hampir lupa kalau film ini tuh pakai teknik yang namanya teknik foreshadowing. Ini mana teknik foreshadowing ini tuh adalah teknik yang dimana ini adalah teks naratif tentang tentang sesuatu yang akan kejadian di masa depannya. Kayak contoh misalnya film Ipar Adalah Maut, yang dimana waktu adegan Bude Dewi Irawan menasehati menasehati Kadavina Karamoy, yaitu ketika waktu sin Idul Fitri kalau nggak salah, ini mana di sini itu dia tuh bilang, kamu jangan macem-macem sama sama kamu jangan macam-macam ya di rumah kakak kamu nanti. Nah itu bisa jadi kedepannya gitu. Nah itu bisa bikin kita kayak ngerasa berpikir gitu apa yang akan terjadi ke depannya gitu. Walaupun pakai foreshadowing ya sebenarnya sih udah kelihatan sih judulnya yang namanya film Ipar Adalah Maut. Dan juga film Ghost Initial ini tuh juga film Ghost Initial ini tuh ada dimaknai dengan dua dua kata. Pertama bisa kita tandai dengan sel penjara, kedua sel tubuh manusia. Apalagi nih dalam dalam film ini tuh juga pakai pakai lagu cicak-cicak di dinding. Kalau kalian lihat trailernya ini mana itu ngeri banget gitu. Kali ini kalau kalian tanya deh, lagu cicak-cicak di dinding ini tuh diibaratkan layaknya sebuah layaknya sebuah layaknya sebuah cerita gitu. Kalau kata aku yang dimana deh para tahanan di lapas Labuan Angsana ini tuh adalah adalah nyamuk dan juga
mereka ini tuh mereka ini tuh hanya bisa menunggu nasib gitu, sama aja gitu kayak di lagunya gitu. Yang dimana deh kalau kalian tanya deh, nah yang dimana para para sel di lapas ini tuh adalah ibaratkan layaknya makhluk-makhluk kecil yang terjebak, tapi mereka ini tuh layaknya nyamuk yang hanya bisa menunggu nasib mereka. Sementara kalau hantu itu apa? Ya hantunya jadi nyamuk ya. Jadi kalau kalian tanya buat film Indonesia yang ini tuh ya buat aku ini tuh 9/10 lah ya, karena film ini tuh cakep banget dan juga disturbing mampus. Ya juga deh kalau kalian tanya buat aku moga-moga film Indonesia moga-moga makin maju lah ya ke depannya, tambah lagi nih film Ghost in Shell ini tuh udah bikin aku kayak ngerasa disturbing, jijik, tapi buat aku masih bisa nikmatin lah ya, karena film ini tuh masih bagus dan I love Joko Anwar ya. Jadi itu aja video aku. So bye bye semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye. Oh, kamu deketin dong, kok itu nyanyi kasir ini itu.